Ini adalah sebuah kisah tentang seorang manusia yang tak pernah menyerah dan putus asa. Ia berpetualang mengelilingi negeri asing setelah kehancuran benteng Troy yang tak terkalahkan, menyaksikan kota-kota yang dibangun tangan manusia, dan mempelajari pemikiran dan budaya mereka. Ia telah mengalami banyak penderitaan untuk menyelamatkan nyawanya dan nyawa anak buahnya. Dan saatnya ia ingin pulang. Musim pun berganti, dan ketika tahun itu datang, yang semestinya menjadi putaran takdir ia sudah pulang ke negerinya, tapi ia belum dibolehkan. Para dewa mengasihaninya kecuali Poseidon yang masih menyimpan dendam terhadapnya. Saya membaca syair awal dari epos Odyssey karya Homer, dan yang bersama epos lainnya juga karya Homer, Iliad, dianggap sebagai dua karya sastra terbaik di dunia barat sepanjang masa. Karya ini berasal dari 700 tahun sebelum Masehi. Lebih tua sekitar 300 tahun dari epos yang sama besarnya di timur, yaitu Mahabharata dan Bharatayuda, dengan satu perbedaan. Yang ini tentang petualangan laut, dan Mahabharata serta Bharatayuda dengan locus delicti di India, tentang epos yang berbasis darat. Kenapa karya-karya besar ini bisa muncul kemudian pada 700 tahun sebelum Masehi, epos yang berbasis laut sebesar Odyssey dan Iliad itu bisa muncul. Dan sebaliknya di dunia timur, epos-epos besar umumnya di awal Masehi atau sebelum Masehi itu berbasis daratan. Untuk memahami hal itu dan untuk melihat bagaimana perkembangan literasi dari masa sebelum Masehi, awal Masehi, abad pertengahan, kemudian masuk ke abad modern, tentang laut, kita mesti kembali kepada persoalan yang lebih hakiki untuk memahami konteksnya, yaitu persoalan yang barangkali kita bisa sebut lebih eksistensial sifatnya, yaitu tentang penciptaan. Jika kita menerima teori primordial soup, bahwa manusia tercipta sebagai campuran dari berbagai elemen purba yang sudah ada di alam atau primordial sifatnya, maka konsekuensinya adalah manusia ditakdirkan hidup di darat dan memiliki elemen-elemen yang dibentuk oleh daratan. Kemudian dalam perkembangannya manusia ini bersifat evolusionistik, dan evolusi itu berlangsung sebagian besar atau hampir semua di daratan, berbasis daratan. Sebagai konsekuensi atau bagian dari proses evolusi itu adalah adaptasi. Manusia beradaptasi secara fisiologis, manusia juga beradaptasi secara morfologis atau bentuk tubuhnya dengan alam lingkungannya, dan juga secara psikologis atau perilaku. Jadi secara fungsinya, fungsi bagian-bagian atau organ tubuhnya manusia beradaptasi dengan lingkungannya, secara bentuk tubuhnya juga beradaptasi atas lingkungannya, kemudian juga perilakunya. Lingkungan itu bisa cuaca, iklim, juga makanan, dan sebagainya. Tujuan adaptasi ini tentu saja untuk membuat hidupnya mampu mengatasi rintangan-rintangan yang diberikan oleh alam. Jadi quote unquote takdir manusia itu sebenarnya hidupnya di darat. Nah, bagaimana kemudian takdir ini membentuk peradaban yang berbasis darat dan kemudian masuk ke kebudayaan laut dan hingga sampai ke literasi tentang laut, kita mesti pelan-pelan melihat dari takdir habitat sebagai takdir itu kepada hal yang pembentukan peradaban yang berbasis darat, gitu ya. Dan diikuti dengan literasi-literasi yang kita kenal, epos-epos besar, cerita-cerita besar, novel besar yang memang basisnya daratan. Nah, evolusi manusia menuruti adaptasinya itu memang terhadap elemen atau unsur yang ada di daratan, ya. Ia terbentuk dari berbagai elemen, misalnya oksigen, nitrogen, hidrogen, kalsium, karbon, uap air, semua itu ada di dalam diri manusia. Orang Bali
kalau bisa saya kutip di sini, mengenal istilah Buana Agung dan Buana Alit, atau makrokosmos dan mikrokosmos. Apa yang ada di alam besar, yaitu bumi ini, ada juga di Buana Alit, alam kecil, yaitu ada di dalam diri manusia. Bumi atau Buana Agung atau makrokosmos di sini sebagian besar atau hampir dapat dipastikan mengacu kepada daratan. Gitu ya. Dalam evolusinya manusia mampu berjalan, merangkak, melata, berjalan tegak, melompat, memanjat, membuat alat, berburu, meramu, melakukan domestikasi terhadap satwa dan tumbuhan, kemudian membentuk kebudayaan, tetapi tidak bisa melayang dan juga bukan makhluk amfibi. Jadi di dalam fase ini kalau kita baca dari sumber literasi yang bagus, yaitu The Origin of Species karya Charles Darwin dan The Origin of Humankind karya Leakey, kita bisa membayangkan dari ilustrasi yang mereka berikan, dari deskripsi yang mereka sampaikan, bagaimana evolusi itu terjadi. Tentu ada pendapat lain atau perspektif lain tentang ini. Tetapi jika kita berangkat dari satu titik ini, kita bisa pakai sebagai alat analisis, pisau analisis untuk melihat, untuk turun kepada literasi yang akan laut yang akan kita diskusikan nanti. Nah, sampai kira-kira dari Homer dan Iliad 700 tahun sebelum Masehi sampai kira-kira 2000 tahun kemudian, sampai abad pertengahan menjelang 1400 atau 1500 tahun Masehi, habitat laut, tadi kita bicara habitat darat, masih berupa terra incognita atau kawasan yang tidak dikenal sama sekali, masih merupakan entitas alam yang misterius. Manusia beraktivitas hampir sepenuhnya di darat, manusia membentuk kebudayaan, membentuk peradaban hampir sepenuhnya juga di darat. Manusia berpikir berbasis daratan, manusia mencari makan, manusia beraktivitas dan menyadari eksistensinya juga berbasis daratan, dan laut sampai saat itu masih merupakan kawasan yang misterius, kawasan yang tidak dapat ditaklukkan, kawasan yang dianggap kawasan ekstrim di mana manusia tidak seharusnya hidup di situ. Sama juga seperti pegunungan-pegunungan berlapis es yang sangat tinggi di mana kondisi alamnya tidak memungkinkan manusia untuk hidup di situ. Sehingga literasi yang dihasilkan juga literasi yang berbasis daratan, meskipun laut kemudian menjadi perantara dalam perkembangannya, menjadi perantara terutama dalam transportasi dan perdagangan. Peradaban di laut sebenarnya kita sebagai bagian dari bangsa Austronesia harusnya sangat bersyukur karena peradaban laut dimulai oleh bangsa Austronesia sekitar 3000 sampai 1500 tahun sebelum Masehi. Ini jauh melampaui pendapat yang mengatakan bahwa peradaban laut itu dimulai di Eropa atau di Afrika atau bahkan di Amerika Latin ya. Kita pada saat itu pelaut Austronesia termasuk pelaut Indonesia sudah mengenal katamaran. Ini jenis perahu berlambung ganda, itu merupakan perahu yang sangat maju pada masanya dengan teknologi yang sangat maju. Kita juga mengenal perahu layar capit kepiting yang sampai saat ini masih bisa kita temui di mana-mana di seluruh Indonesia. Katamaran juga bahkan beberapa perahu yang memenangkan perlombaan sea race itu juga berteknologi katamaran. Laut juga pada saat itu menjadi sumber pangan dan jalur migrasi setidaknya sampai abad pertengahan. Tahun 500 Masehi misalnya Indonesia sudah mencapai Madagaskar, ini 1000 tahun sebelum kedatangan bangsa Eropa pertama ke Nusantara ya, dan bahkan beberapa ratus tahun sebelum Majapahit. Jadi tahun 500 sudah mencapai Madagaskar, dan kemudian beberapa ahli menyatakan bahwa perahu Yung yang kita yakini, sebagian besar ahli meyakini itu berasal dari Cina, ternyata memang diadopsi dari Indonesia. Dan bahkan menurut catatan Yunani kuno, mereka mengenal perahu Yung itu dengan nama perahu Colandia Ponta. Jadi perahu Yung yang dipakai di Indonesia, terutama oleh Kerajaan Sriwijaya, itu kemudian diadopsi oleh nelayan dan pelaut-pelaut Cina.
Ini semua bisa kita temukan dalam literasi Phantom Voyagers. Phantom Voyagers ini adalah buku yang mengungkapkan pengaruh Indonesia, permukiman orang-orang Indonesia di Afrika pada masa purbaya, pada masa kuno gitu ya. Bagaimana mereka bisa berlayar sampai ke situ dalam jalur perdagangan, meskipun tidak terlalu jelas benar, detail benar sesungguhnya apa namanya tujuan mereka berlayar ke situ, di samping untuk membuka perdagangan atau berpetualang, demikian. Kita sudah sampaikan tadi bahwa habitat itu peradaban, gitu ya, di mana peradaban itu, kebudayaan peradaban itu dibentuk oleh pengaruh-pengaruh material lingkungan di sekitar kita. Dalam hal ini material yang ada di daratan, gitu ya. Manusia membutuhkan dukungan alam yang optimal atau yang ideal untuk hidup, gitu ya. Habitat manusia itu ada di antara ekstrim puncak gunung es yang sangat tinggi dingin dengan ekstrim lautan yang sangat dalam. Dua ekstrim ini tidak memungkinkan manusia didiami oleh manusia karena begitu ekstrim. Oksigennya sangat rendah, kemudian juga situasinya sangat panas di laut, kemudian juga tidak ada pangan, tidak ada air bersih di mana memungkinkan dia hidup, sehingga cuacanya dan iklimnya juga sangat tidak bersahabat. Pendukung-pendukung kehidupan lainnya juga tidak ada dan sulit sekali didapatkan, sehingga quote-unquote takdir manusia adalah hidup di antara dua ekstrem ini, yaitu dari ketinggian pegunungan sekitar 3.000-3.500 meter sampai ke pesisir. Disinilah habitat ideal dari manusia, di mana segala-galanya cocok dengan proses evolusi, dengan adaptasi yang terjadi kepada dirinya, gitu ya. Di mana kemudian manusia berkembang pesat, kemudian manusia membangun peradaban, manusia membangun kebudayaan dalam habitat ini, gitu ya. Nah, habitat yang ideal ini orang Bali menyebutnya negara gunung. Jadi ini konsep habitat yang membentuk peradaban. Orang Bali memiliki kosmologi, orang Bali itu mengatakannya negara gunung. Jadi dari ketinggian gigir pegunungan sampai ke pesisir laut. Disinilah manusia tinggal dan disinilah mereka seharusnya menghormati habitat yang ada, melestarikan hal-hal atau melakukan konservasi, menjaga habitat ekosistem mereka agar mendukung kehidupan manusia. Nah, kemudian salah satu produk dari produk peradaban yang berbasis habitat itu adalah literasi, ya, literasi. Nah, manusia ketika bahkan sebelum mengenal tulisan memang takdirnya mengeksplorasi lingkungan di mana ia hidup. Kemudian yang literasi itu dimulai dari literasi oral, kemudian timbul peradaban berburu dan menetap, fase berburu dan menetap, ya, berupa hortikultur dan pastoral atau pertanian, perkebunan dan peternakan. Kemudian literasi yang muncul adalah literasi oral dan simbol-simbol purba. Beberapa gua di Perancis, di Sulawesi itu menjadi peradaban awal manusia, literasi awal manusia. Untuk mencitrakan dirinya dengan simbol-simbol purba di berbagai gua yang ditemukan. Kemudian manusia mulai mengenal stratifikasi sosial yang tinggi, mengenal kasta di beberapa tempat, gitu ya. Bersama dengan itu, literasi yang muncul adalah literasi tertulis karena tulisan mulai dikenal, prasasti, lontar, simbol-simbol yang kompleks seperti patung, totem. Jadi itu bagian dari literasi awal. Dan kemudian ketika stratifikasi sosial ini lebih kompleks, muncul pemerintahan. Nah, literasi modern, tentu kita mengenal literasi modern. Seluruh karya oral dan yang tulis dari masyarakat modern kita klasifikasikan sebagai hasil dari literasi modern ini, yaitu literasi dan semuanya berbasis darat, gitu ya, atau hampir semua berbasis daratan. Nah, kapan sesungguhnya manusia menuju laut, mengembangkan kebudayaan, dan mungkin juga mengembangkan peradaban di laut, dan kemudian mengembangkan literasinya. Memang takdir keingin tahuan tanpa batas manusia mendorong kita menuju laut, mau tidak mau menuju laut.
terra incognita, berapapun dia misteriusnya, kita tetap ingin mengetahui apa yang ada di balik sesuatu yang belum terpecahkan itu, di kedalaman laut apa yang ada, apa yang bisa dihasilkan, apa yang bisa dimaksimalkan, optimalkan untuk kita. Manusia mulai melihat laut sebagai entitas misterius dari terra incognita, kemudian berkembang menjadi sumber pangan dan penjelajahan awal, lalu sebagai jalur transportasi di abad-abad pertengahan, sebelum abad pertengahan atau sampai abad pertengahan, kemudian jalur penjelajahan yang ditandai dengan era sains dan kolonialisme, era penaklukan sampai abad awal abad ke-20 dan era eksplorasi modern, laut dalam ya, terutama laut dalam sampai hari ini. Nah, kalau kita bicara perdagangan laut, memang utilisasi awal atau penggunaan awal atau manfaat awal laut untuk manusia adalah sebagai sarana transportasi dalam pengertian yang besar selain pangan ya. Kemudian kondisi ini didukung oleh penemuan jarum kompas, penemuan utara magnetik, kutub utara, penemuan perbaikan kartografi, kemudian jalan sutra dan rute rempah laut. Kalau di darat kita sebut jalan sutra, kalau di laut kita sebut rute rempah. Kemudian adanya penyebaran hewan dan tanaman. Dari perdagangan sampai abad pertengahan ini kita bisa melihat atau membaca banyak sekali literatur yang dihasilkan. Misalnya Rihlah Ibnu Battuta atau kisah perjalanan Ibnu Battuta itu tahun 1355, The First Voyage Around the World by Ferdinand Magellan 1521 yang diterbitkan tahun 1525 ya. Ini penemuan quote unquote penemuan Maluku oleh orang Eropa dan penemuan jalur lempah dari timur. Jadi bila sebelumnya Columbus berjalan ke barat untuk menemukan India, pelaut Portugis memilih berjalan ke timur, melewati Tanjung Harapan, masuk ke India dan masuk dari Malaka, kemudian masuk Maluku menemukan Maluku. Jadi mereka berjalan ke timur, yang satu berjalan ke barat. Kemudian dari abad ini juga kita bisa baca literasi berupa surat Columbus kepada bendahara kerajaan Spanyol yang memaparkan perjalanannya dan apa yang dia temukan di sana dan bagaimana sebaiknya kerajaan Spanyol bersikap atau menentukan status dari benua baru ini. Kemudian pada era penjelajahan yang ditandai dengan perkembangan sains yang sangat kuat dan maju dan kolonialisme, itu setelah penemuan benua Amerika memang ada obsesi yang kuat terhadap rempah-rempah. Memang penemuan benua Amerika didasari oleh obsesi orang Eropa atas rempah-rempah yang waktu itu harganya senilai emas karena memang banyak manfaatnya untuk mereka yang berada di daerah dingin. Kemudian pada saat yang sama ada kemajuan kartografi bumi, astronomi, kapal dan senjata yang utama. Kemudian genre literasi yang muncul pada saat itu adalah travel writing, Itinerario tahun 1596 itu oleh Van Lieshouten, The Map of Spice Island. Jadi itu Van Lieshouten orang Belanda yang mencuri ya, atau bukan mencuri, menyalin peta-peta milik pelaut Portugis ketika ia ditugaskan di India. Ya, ini memang statusnya pidana ya, karena dia tidak tanpa minta izin dari atasannya menyalin seluruh peta beserta peta navigasi yang menunjukkan kedalaman di mana ada hambatan, karang dan sebagainya, angin musim dan sebagainya, sehingga memudahkan pelaut lain di luar Portugis untuk berlayar dan menemukan Maluku, terutama pelaut-pelaut Belanda yang mengawali kolonialisme Belanda di Indonesia. Peristiwa besar pada era ini yaitu perjanjian Tordesillas yang membagi dunia menjadi dua bagian, dari Maluku sampai ke Afrika, itu Madagaskar dan sebagian Atlantik milik Portugis, dan kemudian dari sana Atlantik sebagian paling atas sampai seluruh Pasifik itu sebelah timur Papua milik dari Spanyol. Jadi tentu saja ini tidak berlangsung lama ya, karena para pelaut dari Inggris, dari Belgia, dari Jerman, dari Belanda kemudian mengikuti jejak mereka melakukan sea voyage, sehingga konstelasi ini berubah, konstelasi kolonialisme ini berubah. Pada saat ini, pada periode ini, kalau kita bicara literasi, dua yang paling berpengaruh literasi sains adalah Voyage of the Beagle karya Charles Darwin yang menghasilkan teori evolusi. Tentu bukunya berbeda, The Origin of Species, tapi perjalanannya sendiri, adventure-nya sendiri dia tulis dalam Voyage of the Beagle. Dan Malay Archipelago ini karya Alfred Wallace yang merupakan orang bilang merupakan pelengkap, tapi sebagian mengatakan sesungguhnya penemu
teori evolusi itu adalah Wallace ketika dia mengidentifikasi atau menganalisis ragam dari flora fauna di Maluku dan Indonesia bagian timur. Jadi itu literasi yang muncul bersamaan dengan era penjelajahan laut, bersamaan dengan perkembangan sains dan kolonialisme, dan pengaruhnya masih ada sampai saat ini. Itulah salah satu bentuk atau bentuk pengaruh yang kuat dari penjelajahan laut ya. Sampai hari ini kita masih belajar tentang teori evolusi Darwin, masih membaca Malay Archipelago, bahkan sudah terbit kedua bukunya dalam bahasa Indonesia yang dibuat dengan sangat menarik dan sangat perlu kita pelajari gitu ya. Yang berikutnya adalah dalam masa perkembangan abad pertengahan ini kita tidak bisa melupakan nama Jules Verne. Jules Verne itu karya-karyanya banyak diangkat ke layar perak, banyak juga diangkat menghilangkan orang lain. 20,000 Leagues Under the Sea, Around the World in 80 Days. Apa sih peran Jules Verne untuk literasi laut? Dia antara lain dia menciptakan, quote-unquote, menciptakan kapal selam yang waktu itu belum ada, yang kurang lebih beroperasi dasar-dasarnya sama seperti yang diceritakan oleh Jules Verne. Kemudian quote-unquote lagi menghidupkan aneka makhluk laut, imajinasi makhluk laut dalam pikiran semua orang, yang pada saat itu orang tidak memikirkan sama sekali, hanya melihat ikan di permukaan. Orang tidak bisa membayangkan apa yang terjadi di bawah permukaan air karena memang itu habitat ekstrem, ekosistem ekstrim di mana manusia seharusnya dipersepsikan tidak bisa hidup di dalamnya. Jika kita membaca, kita flashback sedikit membaca Homer, Melville dan Hemingway, ini tadi saya baca Odyssey karya Homer, kemudian orang pasti tahu Moby Dick karya Melville dan Hemingway. Ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan sampai sebagai analisis awal dari literasi laut sampai awal abad ke-20. Jika kita bicara Odyssey, ada psychological thriller di situ, ada obsesi kelompok, ada dendam dan penaklukan, ada konflik laut ada laut sebagai wahana penjelajahan, sumber kejayaan dan sumber ekspansi imperium. Nah ini Odyssey tentu kita bicara soal Troy, pasca perang Troya ya. Sebagian dari kita mungkin sudah menonton film kolosal Troy. Nah kelanjutannya adalah kelanjutan dari itu adalah Odyssey. Jadi warna yang kental adalah perang psikologis di dalam tokoh-tokoh utamanya. Begitu juga Moby Dick ya. Moby Dick juga begitu, obsesi kompulsif, psychological thriller, penaklukan. Kalau kita lihat di Old Man and the Sea juga demikian, karya Ernest Hemingway juga sama, jadi obsesi penaklukan diri, dan ini menghilangi banyak sekali film yang meraih Oscar. Kalau kita bicara yang lebih modern, literasi laut non-fiksi, yaitu terutama Cousteau dan Russell Carson, dua figur yang paling berpengaruh. Jean-Jacques Cousteau itu fokus ke video dokumenter, keindahan ekosistem, sementara Carson dengan Si Around Us fokus pada sejarah alam tentang laut. Jadi memang sampai dekade 1950-an laut berkisar pada eksplorasi manusia dan makhluk lainnya. Nah, sampailah kita kepada bagaimana isu laut sebagai penampung limbah ini muncul pada tahun dekade 60-70-an, diarus utamakan oleh Greenpeace yang melakukan protes percobaan nuklir, anti pembuangan limbah B3 ke laut, laut dengan kampanye laut bukan keranjang sampah besar, dan anti perburuan paus ya. Ini kemudian mengarus utamakan kampanye-kampanye ini yang memang didukung kuat oleh media. Itu berhasil membetot perhatian kita semua. Lalu dari Greenpeace isu ini bersifat sinambung, jadi sampai sekarang isu ini terus berkembang karena memang tidak berkurang dampaknya. Maka isu-isu yang sinambung yang layak kita eksplor adalah antara lain Niagara Gunung atau From Ridge to Reef. Jadi tidak bisa kita memisahkan laut dengan daratan. Apa yang terjadi di daratan juga berdampak di lautan, vice versa ya. Jadi konsep kedua, perubahan iklim itu mempengaruhi seluruh ekosistem laut, ini juga jarang sekali dieksplor. Yang ketiga, konsepnya kemampuan laut memulihkan dirinya itu terbatas, gitu ya. Jadi kalau kita mencemari laut dalam jumlah yang kecil, dia bisa mencapai kesetimbangan baru. Tapi begitu jumlahnya besar dan terus-menerus, dia tidak akan mencapai kesetimbangan baru, dan pencemaran itu tetap akan ada dan muncul dan mempengaruhi kita semua. Konsep yang keempat, literasi laut mestinya memampukan nelayan dan masyarakat lokal. Dan konsep kelima, laut itu bukan tong sampah besar. Dalam hal konsep kelima inilah
concern kita terutama kepada plastik ya. Indonesia itu kita tahu negara nomor 2 pembuang plastik terbesar, 8 juta ton plastik tiap tahun itu dibuang ke laut gitu ya. Nah, kalau kita lihat 10 sampah terbanyak itu batang rokok, ya, pembungkus kotak, botol minuman, tas plastik, penutup botol, mangkok garpu, pisau, pipet, botol kaca, kaleng, dan tas kertas ya. Nah, gagasan literasi yang bisa kita sampaikan, yang menjadi ide adalah daur hidup dari barang-barang ini, eksplorasi biodiversity, Sea Voyager, ya, plastik berlayar plastiki itu contohnya Sea Voyager, berlayar solo misalnya dari Surabaya ke Jakarta atau sebaliknya dengan menggunakan kapal yang terbuat dari plastik bekas gitu ya. Kemudian pelayaran finisi, eksotisme, flora, fauna, dan ekosistem laut, aktivisme, ya, ini aktivisme maksudnya terutama dilakukan oleh LSM, Konservasi Laut dan Pesisir, local champion speak. Nah, ini jarang terjadi, harusnya orang-orang lokal itu yang memanfaatkan laut, yang berdampak, yang kena dampak dari kondisi laut kita, diberi kesempatan untuk bicara dalam literasi. Jadi tidak harus pengarang yang bicara, tapi mereka yang bicara melalui media tulis, audio, visual gitu ya. Jadi kita mereka yang beraktivitas, kita anggap mereka sebagai local champion, kita populerkan suara mereka. Yang terakhir yaitu diving adventure. Diving adventure-nya ini sangat populer di Indonesia, tetapi tinggal di sana saja, berhenti di situ ya, sebagai selfie, sebagai pengisi posting medsos. Sayang isu-isunya tidak terungkap dari diving adventure teman-teman yang sangat populer di Indonesia saat ini. Saya kira demikian literasi laut. Mudah-mudahan ini bisa memberikan menjadi pemicu untuk kita menulis, menyiarkan gitu ya tentang laut kita, kondisi laut kita dengan isu-isu kontemporer saat ini yang terjadi, terutama sampah. Terima kasih. Awali hari dengan informasi terkini, menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui news video portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Maidcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Maidcom.id, digitally inspire people. Sudah 15 menit, masih kejebak macet. Tenang. Daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 Minutes, setiap Rabu, jam 6 sore lewat 45 menit. Mediaindonesia.com hadir dengan opini cerdas dan narasumber kredibel, mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda. Klik di browser Anda www.mediaindonesia.com dan temukan pandangan berbeda, karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda. Mediaindonesia.com, views and news. Dalam setiap denyut kota, saya selalu menjadi saksinya. Disiarkan lebih dari 20 televisi jaringan Jawa Post Group. Jawa Post TV, paling Indonesia.